Bayangkan, kamu sedang berjalan di sebuah kota yang pernah menjadi tempat tinggal ribuan manusia. Di kananmu ada bangunan-bangunan tua. Di kiri, reruntuhan rumah dan toko. Di depan, berdiri kuil-kuil yang usianya sudah ratusan tahun. Tapi tidak ada suara manusia. Tidak ada pedagang. Tidak ada anak-anak yang bermain. Tidak ada suara kendaraan yang terdengar. Hanya angin, suara dedaunan, dan langkah kakimu sendiri. Sekarang bayangkan satu hal lagi. Kamu berada di tempat yang dipercaya masyarakat sebagai salah satu lokasi paling angker di India. Namanya Bangar Fort, sebuah kota kuno di Rajasthan, India, yang hari ini hanya menyisakan reruntuhan. Tempat ini bukan sekedar bangunan tua. Bangar memiliki sejarah kerajaan, kuil, pasar, istana, rumah-rumah penduduk, dan sebuah legenda tentang kutukan yang konon membuat seluruh kota mengalami kehancuran. Bahkan sampai hari ini, reputasi Bangar begitu menyeramkan sehingga pengunjung dilarang memasuki kawasan tersebut setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit. Pemerintah Rajasthan juga mencatat bahwa Bangar memang dikenal luas sebagai tempat yang dianggap berhantu. Tapi pertanyaannya, apakah Bangar benar-benar dikutuk? Atau sebenarnya ada penjelasan yang jauh lebih masuk akal? Dan yang lebih menarik, bagaimana sebuah kota yang pernah hidup dan berkembang bisa berubah menjadi kota mati? Mari kita kembali ke masa lalu. Hari ini, ketika melihat Bangar, mungkin yang terlintas di pikiran kita hanyalah satu kata, angker. Namun ratusan tahun lalu, tempat ini justru sangat berbeda. Bangar bukanlah sekedar benteng kecil di tengah gurun. Ia merupakan sebuah kawasan pemukiman yang memiliki istana, kuil, pasar, rumah-rumah penduduk, dan berbagai bangunan lainnya. Kompleks ini berada di kaki pegunungan Aravalli, di antara Jaipur dan Alwar, Rajasthan. Pemerintah pariwisata Rajasthan menyebut Bangar dibangun pada abad ke-17 dan berkembang menjadi sebuah kota yang cukup besar. Dalam catatan sejarah dan sumber resmi, pembangunan Bangar dikaitkan dengan Raja Bhagwan Das dan kemudian menjadi tempat kekuasaan putranya, Madho Singh. Bayangkan suasananya, ratusan tahun lalu. Tempat yang sekarang sunyi ini mungkin justru dipenuhi kehidupan. Orang-orang berjalan melewati pasar, pedagang menawarkan barang dagangan, kuda dan kereta melewati jalan-jalan kota. Para bangsawan keluar masuk istana, dan suara lonceng kuil mungkin terdengar dari kejauhan. Bangar bukanlah kota mati, ia adalah kota yang pernah hidup. Dan justru karena itulah reruntuhannya terasa begitu mengerikan. Karena ketika sebuah tempat yang pernah dipenuhi manusia tiba-tiba berubah menjadi sunyi, pikiran kita otomatis bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Salah satu bagian paling menarik dari Bangar adalah struktur kotanya. Di dalam kawasan tersebut terdapat berbagai kuil, havele, pasar, gerbang, dan istana kerajaan. Ada beberapa gerbang utama yang menjadi akses menuju kompleks kota. Di bagian paling ujung terdapat reruntuhan istana kerajaan. Istana tersebut diyakini pernah memiliki 7 tingkat, namun sekarang hanya sebagian struktur yang tersisa. Catatan Archaeological Survey of India menyebut bahwa bangunan istana yang dahulu disebut memiliki 7 lantai, kini hanya menyisakan sekitar 4 lantai. Dan ketika melihat foto-foto reruntuhan Bangar, ada sesuatu yang menarik. Bangunan-bangunan tersebut memang rusak, namun kehancurannya tidak membuat tempat itu kehilangan keindahan. Justru sebaliknya, pepohonan tumbuh di antara batu-batu tua. Gunung Aravalli menjadi latar belakang. Kuil-kuil masih berdiri dan sisa-sisa pasar kuno masih bisa ditemukan. Seolah-olah sebuah kota pernah berhenti bergerak, tetapi bangunannya menolak untuk benar-benar mati. Lalu, dari mana cerita tentang kutukan Bangar berasal?
Ada beberapa versi, namun dua legenda paling terkenal terus diceritakan dari generasi ke generasi. Legenda pertama berkaitan dengan seorang pertapa bernama Baba Baluna. Menurut cerita rakyat, sebelum Banger dibangun, kawasan tersebut merupakan tempat sang pertapa bermeditasi. Ketika penguasa ingin membangun kota di sana, sang pertapa memberikan izin, tetapi dia memberikan satu syarat. Tidak boleh ada bangunan yang bayangannya jatuh menimpa tempat tinggalnya. Kedengarannya sederhana, namun sebenarnya syarat tersebut sangat penting. Karena menurut legenda, selama bayangan bangunan tidak menyentuh tempat sang pertapa, Banger akan tetap aman. Pembangunan pun berlangsung. Kota berkembang, bangunan semakin banyak, kehidupan semakin ramai. Tetapi kemudian datanglah generasi penguasa berikutnya. Dan menurut legenda, seseorang mulai membangun bangunan yang lebih tinggi. Semakin tinggi, semakin besar. Sampai akhirnya bayangan bangunan tersebut jatuh ke tempat sang pertapa. Dan saat itulah kutukan dikatakan dimulai. Balunat konon mengutuk Banger. Kota tersebut akan mengalami kehancuran. Dan setelah kehancuran itu terjadi, tidak akan ada kehidupan yang kembali seperti sebelumnya. Kisah ini memang terdengar seperti cerita horor, namun ingat, ini adalah legenda, bukan fakta sejarah yang telah terbukti. Tetapi ada satu cerita lain, dan menurut banyak orang, cerita kedua ini jauh lebih gelap. Kali ini tokohnya adalah seorang putri bernama Ratnavati. Ratnavati digambarkan sebagai seorang putri yang sangat cantik. Karena kecantikannya, banyak bangsawan dari berbagai kerajaan dikatakan ingin menikahinya. Namun ada seorang pria yang juga menginginkannya. Namanya dikenal dalam legenda sebagai seorang penyihir atau praktisi ilmu hitam. Masalahnya, Ratnavati tidak membalas perasaannya, tetapi pria tersebut tidak menyerah. Suatu hari, menurut cerita rakyat, sang penyihir mengetahui bahwa sang putri akan membeli minyak wangi. Dia kemudian menggunakan ilmu hitam untuk memasukkan mantra ke dalam minyak tersebut. Tujuannya sederhana. Jika Ratnavati menggunakan minyak itu, sang putri akan jatuh cinta kepadanya. Namun, rencana itu gagal. Ratnavati mengetahui bahwa minyak tersebut telah diberi mantra. Dia kemudian melemparkannya ke sebuah batu. Dan disinilah cerita mulai berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih aneh. Menurut legenda, batu tersebut tiba-tiba bergerak menuju sang penyihir dan menghantamnya. Sang penyihir terluka parah. Sebelum meninggal, dia mengucapkan sebuah kutukan. Banger akan hancur, penduduknya akan mati, dan tempat itu tidak akan pernah kembali menjadi kota seperti sebelumnya. Tidak lama setelah itu, menurut cerita yang berkembang, Banger mengalami kehancuran. Ratnavati juga dikisahkan meninggal, dan kota tersebut akhirnya ditinggalkan. Nah, disinilah kita harus memisahkan antara cerita dan sejarah, karena cerita tentang kutukan memang sangat menarik. Tetapi sejarah Banger tidak sesederhana seorang penyihir memutuk kota, lalu semua orang mati. Sumber resmi pariwisata Rajasthan sendiri menyajikan kisah-kisah kutukan tersebut sebagai legenda yang terkait dengan reputasi angker Banger. Artinya, kita tidak boleh memperlakukan cerita tersebut sebagai fakta yang sudah terbukti. Yang jelas, secara historis adalah Banger memang mengalami kemunduran, populasinya berkurang, dan kawasan tersebut akhirnya menjadi reruntuhan yang ditinggalkan. Ada berbagai faktor sejarah dan lingkungan yang dapat berperan dalam perubahan sebuah kota. Salah satu sumber menyebut bahwa Banger mengalami penurunan populasi hingga akhirnya ditinggalkan sekitar akhir abad ke-18. Jadi, mungkin tidak pernah ada kutukan, mungkin tidak ada penyihir, mungkin tidak ada pasukan hantu, mungkin
Sebuah kota memang hanya mengalami proses kemunduran seperti banyak kota kuno lainnya. Namun, ada satu hal yang membuat Banger tetap berbeda. Legenda tersebut bertahan. Sekarang, kita masuk ke bagian yang lebih menarik. Kenapa Banger terasa menyeramkan? Apakah karena ada sesuatu yang tidak terlihat atau karena otak manusia memang bekerja seperti itu? Bayangkan kamu berada di ruangan gelap. Jika seseorang mengatakan, "Di sini tidak ada apa-apa," mungkin kamu akan santai. Tetapi kalau orang yang sama mengatakan, "Katanya di sini sering ada penampakan," tiba-tiba suara kecil dari belakangmu terasa berbeda. Angin yang lewat terasa seperti bisikan. Bayangan pohon terlihat seperti seseorang, dan suara batu jatuh bisa terasa seperti langkah kaki. Ini bukan berarti pengalaman seseorang selalu palsu, tetapi manusia memang sangat dipengaruhi oleh ekspektasi. Ketika kita sudah percaya bahwa sebuah tempat berhantu, otak kita akan lebih mudah memperhatikan sesuatu yang mendukung keyakinan tersebut. Bahkan laporan modern mengenai Banger juga membahas kemungkinan faktor lingkungan dan psikologis yang dapat membuat orang merasa tidak nyaman di tempat tersebut, termasuk suasana sunyi dan sugesti tentang kisah horor yang sudah melekat pada lokasi. Jadi, ketika seseorang berkata, "Aku merasakan ada sesuatu di belakangku," pertanyaannya bukan cuma apakah ada hantu, tetapi juga apa yang sebenarnya dirasakan oleh otak manusia ketika berada di tempat yang sangat sunyi, asing, dan penuh cerita menyeramkan. Ini adalah bagian yang membuat legenda Banger semakin terkenal. Menurut informasi pariwisata Rajasthan, kawasan Banger memang tidak boleh dimasuki sebelum matahari terbit dan setelah matahari terbenam. Dan tentu saja aturan ini langsung menimbulkan pertanyaan, kenapa? Kalau kamu mendengar aturan seperti ini di sebuah tempat yang terkenal berhantu, imajinasi akan langsung bekerja. Jangan-jangan memang ada sesuatu di sana. Namun, kita juga harus berpikir realistis. Banger adalah kompleks reruntuhan kuno. Strukturnya sudah tua. Banyak bagian bangunan tidak lagi utuh. Kondisi seperti ini tentu memiliki risiko keselamatan ketika malam hari. Ditambah lagi penerangan terbatas, jalan yang tidak familiar, reruntuhan, lubang, batu, dan medan yang tidak selalu mudah. Jadi larangan masuk malam hari tidak otomatis menjadi bukti bahwa tempat tersebut dihuni makhluk gaib. Tetapi bagi dunia legenda, aturan tersebut justru menjadi bahan bakar yang sempurna. Karena satu kalimat sederhana, dilarang masuk setelah matahari terbenam, bisa terdengar jauh lebih menyeramkan ketika dipasang di depan sebuah kota yang dipercaya telah dikutuk. Coba pikirkan sesuatu yang paling menyeramkan dari Banger. Sebenarnya mungkin bukan hantunya, melainkan kenyataan bahwa tempat ini pernah menjadi rumah bagi manusia. Ada orang yang lahir di sana, ada yang menikah, ada yang berdagang, ada yang beribadah, ada yang membesarkan anak. Ada orang yang mungkin pernah menganggap Banger sebagai rumah mereka untuk seumur hidup. Tetapi hari ini semua itu hilang. Yang tersisa hanyalah batu, dinding, kuil, dan reruntuhan. Dan mungkin itulah alasan mengapa Banger terasa begitu berbeda. Kita sedang melihat jejak kehidupan manusia yang sudah lama berlalu. Sekarang kita sampai pada pertanyaan utama. Apakah Banger benar-benar berhantu? Jawaban paling jujur adalah tidak ada bukti ilmiah yang cukup untuk menyatakan bahwa Banger dihuni oleh roh atau makhluk supernatural. Tetapi itu tidak berarti legenda tentang Banger tidak penting. Karena sebuah legenda bukan hanya soal apakah ia benar atau salah. Legenda juga menunjukkan bagaimana manusia memahami sesuatu yang tidak mereka mengerti. Ketika sebuah kota hilang, manusia mencari alasan.
Ketika sebuah tempat terasa asing, manusia menciptakan cerita. Dan ketika cerita itu diwariskan selama ratusan tahun, cerita tersebut akhirnya menjadi bagian dari identitas tempat itu sendiri. Banger sekarang bukan hanya reruntuhan, ia adalah simbol. Simbol tentang bagaimana sejarah dan mitos bisa bercampur hingga sulit dipisahkan. Sekarang, coba bayangkan, kamu berada di Banger. Matahari mulai turun. Langit Rajasthan berubah warna. Angin melewati reruntuhan. Tidak ada keramaian. Kamu berdiri di dekat salah satu bangunan tua. Di depanmu ada sebuah lorong, gelap, kosong. Kamu tahu, tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi tiba-tiba terdengar suara seperti langkah kaki. Satu langkah, kemudian berhenti. Kamu melihat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Kamu kembali berjalan. Lalu terdengar lagi langkah kaki. Kali ini lebih dekat. Kamu berhenti. Suara itu juga berhenti. Dan saat itulah kamu mulai berpikir, apakah tadi benar-benar ada seseorang atau hanya suara kakimu sendiri yang memantul di antara dinding tua? Itulah Banger, tempat di mana sejarah, legenda, dan imajinasi manusia bertemu. Mungkin Banger memang tidak pernah dikutuk. Mungkin kehancurannya adalah hasil dari perubahan sejarah, lingkungan, dan perjalanan waktu. Mungkin cerita tentang Baba Balunat dan Ratnavati hanyalah legenda yang berkembang dari generasi ke generasi. Atau mungkin ada bagian dari kisah Banger yang memang belum kita pahami. Tapi satu hal yang pasti, Banger tidak membutuhkan hantu untuk menjadi menyeramkan. Karena bayangkan, sebuah kota pernah dipenuhi ribuan manusia. Kemudian manusia-manusia itu pergi. Rumah mereka runtuh, pasar mereka kosong, istana mereka berubah menjadi puing. Dan setelah ratusan tahun, yang tersisa hanya dinding-dinding yang diam, menunggu waktu, menunggu pengunjung berikutnya, dan mungkin menunggu seseorang untuk kembali bertanya, apa sebenarnya yang terjadi di tempat ini. Jadi, menurut kamu, Banger Fort benar-benar dikutuk, atau semua cerita tentang hantunya hanyalah legenda yang diperkuat oleh suasana tempat tersebut? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kalau kamu berada di India dan punya kesempatan mengunjungi Banger, kamu berani masuk ke dalam reruntuhannya atau justru cukup melihatnya dari jauh? Karena terkadang yang paling menyeramkan dari sebuah tempat bukanlah apa yang kita lihat, tetapi apa yang mulai kita bayangkan ketika kita tidak bisa melihat apa-apa.